حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Baik, makna ijmali ini sudah belum ya? Ana lupa. Apakah sudah? Makna ijmali, al-makna ijmali. Qal yaqulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yarfa'una aswatahum bitakbir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mereka sering mengeraskan suara mereka dengan takbir. Wa dzikrillahi ta'ala ba'dan sirafihim minas shalawatil khams al-mafruḍah. Dan juga zikir kepada Allah Ta'ala setelah selesainya mereka dari sholat 5 waktu yang wajib itu, yaitu zikirnya adalah dikeraskan. Walidha fa innahu kana ya'rifu qida'a sholatihim bi raf'i aswatihim bih. Karena itulah sering Ibnu Abbas mengetahui selesainya sholat mereka dengan kerasnya suara mereka dengan zikir tadi. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang kita ambil dari hadis ini, al-ula istihbabu dzikr ba'da shalah, disunnahkan zikir setelah sholat. Untuk apa? Menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, dan juga apa? Untuk membuktikan pada Allah kita habis sholat kita masih ingin untuk dekat-dekat dengan Dia dan seterusnya. Lima fihi minal fawaidil jalilah, karena di dalamnya ada faedah-faedah yang agung. Wal mutaba'ati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an yarfa'adz-dzakiru sautahu bidzikr, disunahkan orang yang berzikir itu mengeraskan suaranya dengan zikir, yaitu selesai sholat, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'li ashabihi ma'ah, dan perbuatan sahabat bersama beliau. Berarti ini apa? Sunnah qauliyah dan sunnah takririyah. As-salisah, faedah yang ketiga, yuhtamalu ayyakuna Ibnu Abbas shaghiran lam yahduril jamaah. Ada kemungkinan Ibnu Abbas itu waktu itu masih kecil, beliau tidak hadir jamaah. Fasami'a sautahum bitahlil wa huwa kharijul masjid. Maka beliau mendengar suara mereka dengan tahlil itu dalam keadaan beliau di luar masjid. Wa yuhtamal annahu yahdurul jamaah, dan ada kemungkinan, dan ini yang lebih besar, beliau hadir di sholat jamaah walakin nasufufa ba'idah, tetapi shaf beliau jauh. Bukan shaf antar shaf itu jauh, karena Rasulullah menyuruh untuk berdekatan, tetapi boleh jadi Ibnu Abbas karena masih agak kecil, beliau agak di belakang, atau boleh jadi tidak lebih cepat dari para sahabat yang lain sehingga terkadang di belakang. Walaisa hunaka mubalik, dan ketika itu tidak ada penyampai. Kalau sekarang sudah ada apa? Pengeras suara dan lain-lain. Fakana la ya'lamu bi inqida'i sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bisama'it tahlil. Maka beliau itu tidak mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan apa? Mendengar tahlil minas sufufil awal, dari shaf-shaf yang pertama. Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya mustamli atau yang mubalik, yang menyampaikan suara dari sang imam ini tidak terus-menerus. Abu Bakar hanyalah mengeraskan suara, mengikuti takbirnya Rasulullah itu ketika Rasulullah sakit dan suara beliau tidak keras. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bahkan beliau mengatakan kalau setiap hari ada orang yang takbirnya keras, juga sami Allah liman hamidahnya keras mengikuti imam untuk memperdengarkan ke orang lain tanpa ada keperluan, ini jadi bid'ah. Karena Rasulullah jarang melakukan itu. Buktinya adalah ini juga, yaitu apa? Sampai Ibnu Abbas nggak tahu Rasulullah mengucapkan salam, dia tidak tahu. Kalau sekarang yang di Saudi kan itu justru jadi apa? Semacam bid'ah. Dijelaskan oleh para ulama itu memang jadi bid'ah. Dalam keadaan sudah ada pengeras suara, kita dengar ucapan ucapan barangkali para imam yang lain. Maka untuk apa yang orang lain ikut mengeraskan sementara sahabat tidak melakukan itu? Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Sebentar. Disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam untuk masalah ini di dalam Syarah Bulughul Maram itu para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan apa? Zikirnya itu mutlak secara sir, secara rahasia. Wadhkur rabbaka fi nafsika wa daru'aw wa khufyah dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Yaitu sebutlah nama Rabb kalian itu, nama Rabbmu itu dengan apa? Dengan pelan-pelan,
tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, yaitu zikirnya adalah pelan-pelan, maka ini mutlak. Kelompok yang lain mengatakan apa? Jahar secara mutlak. Karena apa? Dohir hadis ini adalah apa? Mutlak, yaitu ketika apa? Selesai sholat itu. Adapun kelompok ketiga mengatakan yang dalilnya mengatakan keras, maka kita keraskan. Yang di dalil tidak menunjukkan itu dikeraskan, maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asal zikir adalah pelan-pelan. Dan yang ketiga ini yang dirajikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Adapun kelompok kedua pun pendapatnya kuat sekali. Kenapa? Karena kalam Ibnu Abbas untuk lafaz yang pertama ini umum, yaitu apa? Raf'is shaut bil dzikr, ini umum. Zikir selesai salam adalah dikeraskan suara. Adapun yang lain mengatakan apa? Ini dikhususkan dengan lafaz yang lain, illa bit takbir. Kami tidak mengetahui selesainya sholat Rasulullah kecuali dengan takbir, berarti yang tadi dikhususkan dengan ini. Walaupun terbantah oleh ulama yang lain yang mengatakan ini bukan pola pengkhususan, tetapi ini adalah zikru ba'di afrodil am, penyebutan sebagian dari individu keumuman, diantaranya adalah takbir. Bukan berarti hanya takbir yang keras, semuanya mungkin, dan khilaf semacam ini tidak masalah. Yang penting apa? Kita tahu memang kenyataannya Rasulullah itu mengeraskan suara dengan zikir itu. Hanya saja adabnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz di dalam Majmu' Fatawa beliau, yaitu jangan sampai zikir kita mengganggu para masbuk yang masih sholat. Cukup kerasnya adalah keras yang biasa saja. Yang penting apa? Yang penting agak-agak dikeraskan. Terus bagaimana agar orang belakang itu tahu seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas? Kalau semuanya keras, walaupun kerasnya tidak terlalu besar, tetap suaranya itu akan menggema itu di belakang. Orang akan dengar itu. Yang penting apa? Tidak sampai mengganggu saudaranya yang lain. Kata Syekh bin Baz, karena ini masuk dalam sabda Rasulullah SAW, apa itu? La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an fa innahu yunaji rabbah. Jangan sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain dengan kerasnya bacaan Al-Quran, karena masing-masing sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Yaitu semuanya berzikir, tapi jangan sampai zikirnya itu mengganggu yang lain. Tayyib ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.